Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي Sadaqallahul azim. Amin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-muhajirin, wabil khusus ketua pengajian, penasihat, beserta sahibul bait, jenenganipun Bapak Syamsuddin Falak Al-Hajj sekeluarga. Hanya syukur alhamdulillah di malam hari ini, tepatnya hari Jumat Legi tanggal 11 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir atau Bedemulud 1446 Hijriah. Kita masih memperoleh anugerah dari Allah yang besar, banyak, beraneka ragam, antara lain yang tampak dan kita rasakan panjang umur dan sehat. Amin. Sami sehat saya. Alhamdulillah. Dua anugerah inilah yang menurut tuntunan rezeki yang paling tinggi sehat, panjang umur. Rezeki yang paling rendah harta. Rezeki yang utama anak cucu, keturunan yang soleh. Rezeki yang disyukuri husnul khotimah. Saat ini kita memperoleh rezeki yang nilainya tinggi, panjang umur dan sehat. Tentu saja rezeki ini kita manfaatkan untuk beramal soleh. Salah satu di antaranya hadir di majelis taklim ini yang Rasul dawuh, sapa sing tindak sekon dalem ning siji panggonan niate loro ilmu akan diberi jalan mudah menuju surga. Amin. Yang hadir ini calon-calon surga. Tapi maaf, swarga kira ana biaya sepuh. Sing ana swarga ki umure 30-an. Jangan sinis dulu. Termasuk saya ngomong ini tak terwasa. Yang masuk surga usia 30 rata-rata. Saat Rasul masih hidup ditanya oleh sahabat nenek yang sudah tua, Rasul, saya sudah ibadah, apa saya masuk surga? Sementara usia saya seperti ini, sudah tua nganggo bangka. Rasul mengatakan, nenek, surga itu tidak ada yang usianya seperti nenek. Langsung nenek pucat. Loh, gimana Rasul? Dilanjutkan oleh Rasul, surga itu yang menempati usianya rata-rata 30 sampai 35. Nenek masuk surga disulap usia nenek menjadi muda lagi. Alhamdulillah. Nah, kita yang usianya sudah lanjut, jangan khawatir. Allah akan memudahkan menjadi muda lagi masuk surga. Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, kehadiran kita memanfaatkan anugerah tersebut dengan harapan mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai amal soleh kita. Amin. Kemudian selanjutnya, salam moga-moga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita. Moga-moga diaku umat Rasul besok di hari kiamat memperoleh syafaat beliau. Amin. Selanjutnya, sebelum inti yang saya sampaikan kaitan sholat, ada permintaan dari ketua agar kita membaca Al-Quran walau beberapa ayat. Az-Zumar ayat 27 diawali walakat. Terus
walaqad darabna. Nah, kita awali dengan a'udzubillah. Idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Bila kalian mau baca Quran, awalilah dengan mohon perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. A'udzubillah. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun. Lanjut. Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun. Terus daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyabihuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Satu ayat lagi. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Shadaqallahul azim. Juz baru besok. Itu saja karena pengantar yang sekaligus kita melafalkan Al-Quran satu huruf, Allah memberi kebaikan 10. Bukan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Apalagi yang kita baca dari A'udzubillah, Bismillah, walaqad darabna dan seterusnya. Insya Allah pahala kita tabung untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya bicara masalah sholat. Sholat adalah ibadah yang utama dan pertama karena SK-nya langsung dari Allah Subhanahu wa taala waktu Rasulullah Isra Mi'raj, langsung hingga di dalam hadis Rasul mengatakan bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Seneng akhirat umatku sing diteliti pertama kali di akhirat kelak adalah tentang sholat. Fa'in sholuhat sholuhal sa'iru amali. Nek sholatnya apik, seluruh amal menjadi bagus. Amal yang jelek-jelek, kalau itu juga manusia dan manusiawi, maka otomatis tersetik. Bahasa lain tertik. Itu istimewanya sholat. Nah, sholat sing apik iki piye? Nah, kita pelajari sedikit demi sedikit. Sebaliknya, nek sholat amburadul melakukan berling yen koberlan yen eling, harta yang diutamakan, sholatnya nunggu sampai lagi suruh lebih berat nanti menghadapi akhirat kelak. Bahkan lebih ekstrim lagi, bahwa orang yang gampang ke sholat apalagi meninggalkannya, Masya Allah,
Dikira medit-medit, Allah akan memberikan azab 15 macam. Mbah iku nek tekan wektune ya tak atur yen ora tekan ya kapan. Apa itu? 6 di dunia, 3 menjelang ajal, pira-pira 3 lagi di alam kubur, 12 di akhirat kelak. 3 itu azab yang diberikan oleh Allah sekaligus ancaman bagi orang yang keremeh di sholat. Itulah pula orang yang plin-plan, bahasa kita, lahir apa dulu batin, lahir Islam, ini batinnya orang. Buktinya apa? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ngapusi kita Islam, kita sholat, tapi nyatanya orang. Salah satu sebab pendusta agama itu fawailul lil musallin. Saya ambil ayat tengah. Celaka, neraka wail bagi orang sholat. Tanda kutip atau koma. Orang sholat kok celaka? Orang sholat kok masuk neraka wail? Karena alladzina hum an sholatihim. Orang sholatnya lalai. Lalai itu bisa dimaknai ya mau dilakukan berling yen koberlan yen eling mung dinggo sampeyan sing utama urusan harta, bahkan syarat rukunnya tidak dipenuhi, wudune ya mung ecek-ecek bahasanya sak kepenahe. Nah, itu semuanya sama saja sahun, lalai. Termasuk sholat jamaah barisan ora segera dirapatkan, jarak yang ngantek sing 2 kilak 3 kilak. Masya Allah. Maka di dalam sholat jamaah itu kewajiban imam untuk meluruskan barisan. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Luruskan barisanmu, karena lurus dan rapatnya barisan bagaikan sempurnanya sholat, atau sempurnanya sholat dikarenakan lurus dan rapatnya barisan dalam sholat jamaah. Artinya orang yang melalaikan sholat ya faktornya macam-macam. Ana sing barisane ora lurus, wudune sembarangan, termasuk juga sholat nunggu sampai dan seterusnya, banyak. Wis pokoknya ora respon neng sholat, itu orang yang melalaikan sholat. Ancamannya neraka fawailul lil musallin. Itu satu. Yang kedua, sholat itu yang agung agama. As-sholatu imaduddin, itu yang agung agama, maksudnya cagak aku. Orang yang menjalankan sholat, faman aqomaha faqad aqomaddin, berarti mengokohkan cagak aku. Ning nek wong ninggalke sholat berarti ngebruk aku. Faman tarakaha faqad hajamat. Maka penting hingga kita berusaha untuk menyempurnakan sholat, plus jangan sampai lalai. Kalau tadi bicara masalah sholat, masalah dunia digoleki, maka orang kenal layak. Sementara sholat mau berhenti, akhir hayat sulit, menemui kesulitan ajal, bahkan siksaan. Apa dunia sing digoleki orang kenal waktu kayak iso bantu. Jangankan bantu, orang meninggal dunia itu sugih melarat, pangkat rakyat, pimpinan rakyat biasa, semuanya ya akhir hayat seperti itu. Sebutan nasi sak upo ora digowo. Upono wong mati nggawa snack ngono. Orang meninggal dunia bawa tas, apa meneh HP, tinggal kabeh. Sugih melarat pangkat biasa, ya wis kain kafan putih. Wis kuwi tur ora nganggo batik, ora nganggo kantong, karena
Bahwa memang tidak ada yang dibawa kecuali itu pun mengikuti tuntunan Rasul. Kalau tidak mengikuti tuntunan Rasul, al-bukhi, wudhu. Tapi mengikuti tuntunan Rasul, Bismillah ala millati Rasulillah, dengan menyebut nama Allah atas tuntunan Rasulullah saat mengangkat jenazah, saat memasukkan jenazah ke makam, itu ucapannya Bismillah ala millati Rasulillah. Gitu. Jadi ya seperti itulah saat dimandikan, dikafani, disolati, dimakamkan, mengikuti tuntunan Rasul, sementara bekal tergantung diri masing-masing, utamanya sholat. Maka sholat itu Masya Allah. Kemudian kaitan dengan sholat, ini ada hadis Rasul, moral Islam wa qawaiduddin salat. Kokohnya Islam seseorang, termasuk kita, dan tegaknya Islam seseorang, moral Islam wa qawaiduddin salat. Wa man taraka wahidun minhunna fahuwa kafir. Sapa sing ninggalke salah siji di antara tiga, Allah, Rasul dan Allah mengklaim sebagai orang kafir. Tiga itu apa saja? Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah, bersaksi, membaca dua kalimat syahadat, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Satu, syahadat. Setiap lisan bisa. Orang tersebut bisa. Artinya kokoh dan kuat Islam seseorang, tapi belum sempurna, baru satu. Yang kedua, sholatul maktubah, sholat wajib 5 kali sehari semalam. Dan yang ketiga adalah saumu Ramadan, puasa Ramadan. Pertanyaannya, Pak, Doni kok mau telu saja sholat poso, lah zakat, haji? Jawabannya, zakat dan haji apabila mampu. Yang orang mampu sampai akhir hayat gugur kewajibannya. Tapi kalau syahadat setiap lisan bisa, sholat tidak ada alasan sepanjang akalnya sehat. Lah sakit itu Pak sesuai kemampuan, harus. Yang ketiga puasa, puasa juga harus. Ono hitungannya nek orang mampu, ono hitungannya nek ninggalke karena sakit, bepergian dan seterusnya. Tapi bicara masalah sholat tidak ada alasan kecuali melalui syarat yang pertama, Islam. Ya Islam, orang Islam ora kewajiban. Ono wong sholat mau sekedar ngancani, sementara non muslim aja itu emang konco, termasuk ngancani poso, barang ini kan syaratnya Islam. Padahal wong sing ngancani itu ora Islam. Nah ya itu emang melih tok. Nah sholat itu emang akrab kekancang. San jarang itu orang yang ngancani sholat, ya moh biasa, tapi umpama. Maka syaratnya Islam. Nah orang Islam itu ya tadi membaca 2 kalimat syahadat. Yang Islam sendiri artinya dari kata salima, selamat, silmun, bahagia. Orang yang berislam adalah menurut istilah wahyu yang diturunkan dari Allah melalui Jibril kepada Nabi Allah Adam alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad SAW untuk meraih keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat. Dengan kata lain, orang yang berislam insya Allah selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Termasuk Allah ini insya Allah selamat dunia akhirat. Islam, maka ada orang yang namanya Muslim, ada Salimah, ada yakin selamat. Tapi nama itu tanpa ada realisasi pendidikan ya hanya sekedar nama. Jenengan Muslim kok nyolong pitik, jenengan Muslim kok ora sholat,
Nah itu karena dari faktor pendidikan yang tidak didasari asuh oleh orang tuanya hingga jenenge kuwi katanya orang. Saya punya saudara mukmin, orang yang beriman. 13 orang kenal sama. Wah jenenge jos mukmin ini. Kalau orangnya taat, tunduk dan ibadah terus. Tapi belas orang malah senengane begadang. Begadang mana wis nanti wong ini ya ora kenal sama. Baik, satu Islam. Yang kedua baligh. Baligh itu dewasa. Termasuk yatim piatu itu ya sebutannya sebelum baligh. Kalau sudah baligh bukan yatim. Termasuk yang bicara ini, nah, bisa dianggap yatim piatu, yatim piatu. Tapi tidak berlaku karena sudah kadaluwarsa. Ibu-ibu, bapak dan saudara sekalian, adapun ciri-ciri baligh adalah dari usia. Wanita lebih cepat dewasa. Umur 9 tahun, kalau pria 12 atau 13. Ditandai yang kedua secara fisik, maaf, wanita usia 9 tahun, barangkali punjul yosidik, sudah mengeluarkan atau sudah tampak payudara. Ini fisik. Kalau kakung, gerwes umur 13, metu fisik sing menonjol, yaitu gon leher, sing diarani kalau jakun mendosa. Kalau sudah ada tanda-tanda itu, walau umurnya kurang, ya berarti sudah berkewajiban sholat secara khusus. Kemudian tanda berikutnya suara. Kalau wanita lebih nyaring, kalau pria suaranya agor. Dia urung balik kan azan suaranya cilik. Mantap wis balik Allah. Gede. Ya berarti balik. Itu sudah berkewajiban sholat. Ninggal ke sholat dosa. Itu yang ketiga. Ciri yang keempat, menstruasi. Bagi wanita, kalau pria mimpi indah, mimpi dengan indah. Ya, tangi turu sarunge ana gambare pulau Kalimantan, Sulawesi. Dan itu bekas sperma karena semalam mimpi. Nah itu bila sudah ada tanda itu, mana yang lebih dahulu? Itu balik. Orang tersebut atau anak tersebut wajib menjalankan kewajiban secara umum, secara khusus sholat. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Wis Islam, wis balik, ning kenteng. Alias tidak sehat akalnya, ya tidak kewajiban sholat. Saya punya tetangga hingga sekarang, sejak saya datang ke Sabta Marga, anaknya masih kecil. Mungkin TK ukuran. Karena saya di sana sudah 17 tahun, ya kira-kira anaknya sudah umur 22 sampai 25 tahun. Tapi autis. Jadi kalau saya mengibaratkan tidak beda seperti binatang. Yang nguyuh ya sembarang. Kalau dulu sembarangannya masih kecil, sekarang masya Allah. Kadang-kadang maaf, pas ereksi, pas berdiri kelaminnya langsung nguyuh di tengah jalan. Terus suka lompat-lompat yang mobil, sepeda motor sering lewat. Ya namanya orang yang tidak normal secara pikiran ya. Nah orang-orang seperti itu dengan kesamaan yang lain, artinya sama-sama tidak normal akalnya, tidak berkewajiban sholat. Ini syarat wajib sholat. Ada pertanyaan? Rada aktif mengenai ono bahasa lain sebutannya CBSA, cara belajar siswa aktif. Neng ono singkatan meneh CBSA, cah kudu saya akeh. CBSA. Monggo kalau ada pertanyaan tinggal membisik.
ada ya lanjut. Ya, dipersiapkan apabila ada. Oh iya, monggo Pak Haji. Ada pinjam kepada kami. Saya akan mohon penjelasan bagaimana cara menjalankan sholat muqaddas yang tidak menjalankan sholat beberapa tahun. Dan saya tanyakan kapan harus dikerjakan. Diulang. Mengkodok sholat yang sudah beberapa tahun tidak dijalankan pada waktu masih muda. Sebetulnya memang ada beberapa ulama yang beda pendapat. Tapi kalau saya lebih cenderung karena surah An-Nisa 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman sudah ditentukan waktunya. Itu satu. Yang kedua, dalam kondisi apapun harus menjalankan sholat. Walau sakit sepanjang akalnya sehat. Pertanyaannya, orang tersebut entah apa sebabnya meninggalkan sholat. Tanggung-tanggung bertahun-tahun meninggalkan sholat. Terus bagaimana cara untuk menebus? Ulama yang berbeda, ya sebutan qadha. Kalau bahasa lain ya coro-coro ngijoli. Saya pernah diminta untuk ngijoli nenek yang usianya 113 tahun usianya. Kemudian menjelang ajal 3 bulan itu tidak sholat. Artinya sudah tidak mampu dan tidak mau, tapi akal masih sehat. Akhirnya innalillah. Nah, disepakati oleh saudara-saudara agar supaya ngijol bahasa tadi kodro. Nah, saya kebagian malah kon ganti sing zuhur 4 rakaat. Kakak saya sing bagi malah njaluke subuh. Barang rekaan rawa makali aku. Nah, saya ini nek sehari itu 5 kali. Maksud saya 5 kali tapi dibagi. Ya sebut saja sehari satu setiap orang ganti satu. Dan 5 orang nanti satu-satu lah 3 bulan berarti 90 kali. Itu di dalam pelaksanaan waktu saya masih kecil seperti itu. Pendapat ulama yang satu. Ulama yang lain ya sudah taubatan nasuha, tidak usah mengganti. Karena memang yang dulu itu ibaratnya perkara mungkar, perkara yang meninggalkan sholat itu kan dosa. Lah dosa seberapapun, kalau Rasul di dalam hadisnya mengatakan lau alimtumul khotoya, umpama dosa mungkin ngerti hatta tablugha sama nganti ngebaki langit. Seliramu ngerti nek dosa mungkin ngebaki langit. Summa nadimtum, tapi seliramu terus menyesal. Menyesal itu tobat. Kata Rasul, lataballahu alaikum, Allah akan mengampuni dosanya. Orang yang meninggalkan sholat tadi termasuk dosa. Dan dosanya tidak mungkin memenuhi langit. Jadi kalau saya lebih cenderung yang kedua, ya taubatan nasuha. Jangan tobat lombok. Tobat lombok itu walaupun sebutannya lombok setan. Sak pedes-pedes. Saiki memang gorengan karo lombok setan kuwi muni megak-megak karo kapok. Masya Allah pedes itu ya Allah, kapok. Lah kok sesuk mangan gorengan ki lemune ora akan kelompok ora sip. Padahal wingi wis muni kapok lho. Lah taubat di dalam melakukan dosa itu jangan seperti lombok. Diulang lagi. Ya kapok betul-betul kapok yang insya Allah diampuni. Walau dosa digambarkan ngebaki langit. Bahkan di hadis lain menyebutkan orang yang membaca subhanallah 33 kali
Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tambahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. Bar salat umpama duwe dosa sak umpluke segoro diampuni. Itulah innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kesimpulannya, kalau saya cenderung yang kedua, rasa ganti tapi tobat, taubatan nasuha. Tapi bukan berarti saya menyalahkan yang mengganti, yang kira gelem kemeng mengganti, bertahun-tahun, waduh itu man. Tapi memang itu masih dalam khilafiyah, perbedaan. Tinggal penjenengan milih mana. Kalau memang mau ganti bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, ya silahkan, dianjurkan untuk mengganti, dihitung. Tapi untuk khusyuk ya nanti dulu. Mengganti menulis yang penting kan cepat, sampai rampung, pemenang sejak muda sekian tahun. Waduh, padahal sholat yang diutamakan adalah khusyuk tertib sah. Sholatnya jenggelitan, nopo meneh kaya manuk dilang adus ngono kuwi. Nanti digambar kaya ana Madura itu. 23 rakaat tarawih kami 10 menit ora ono. Wah. Kaya rayaan duit receh lagi. Wah, Allah, kudu Allah ya. Salat kaya ngono. Kuwi dibandingi karo senam poco-poco ora kasa kuwi. Nek senam poco-poco ki ora kasa, tapi saya ora kasa salat kuwi sing 10 menit 23 rakaat. Ya Allah. Ini wis ora genah nek bahasa tuntunan sholat ngono ki. Lah genah piye? Wong 60 tahun sholatnya gagal, tidak dinilai oleh Allah, bahkan tidak diterima hanya gara-gara tidak ada tumaknina. Ora ono anteng. Jadi sujud anteng, rukuk tidak, atau sebaliknya, rukuk anteng, sujud tidak, dan seterusnya. Itu sholatnya tertolak. Maka perlu tertib. Jadi sholat yang diperiksa oleh Allah pertama kali, ya kita usahakan yang tertib. Maka kemarin saya sampaikan, siapa yang sholatnya berjamaah, beriringan dengan takbirnya imam 40 hari, maka orang tersebut dijamin dijauhkan dari sifat munafik. Munafik pelin-pelan ancamannya neraka paling bawah. Orang munafik, tapi karena sholatnya jos, imam Allahu Akbar, makmum terus Allahu Akbar. Orang tahu telat bahasa gampang. Maka dijamin dijauhkan dari orang yang pelin-pelan atau munafik. Ngerti Pak Haji San? Tadi tadi disampaikan oleh Bapak bahwa apa punya sifat innallaha ghafurur rahim, kasih sayang. Dan untuk kembali kepada kotor, bagaimana kalau kita laksanakan beristighfar dan sholat untuk menjaga, ya lebih berhati-hati, karena itu aja Pak. Terima kasih Pak. Itu dipersilahkan aja. Intinya begitu. Di satu sisi Allah Maha Pengampun lagi penyayang, di sisi lain hati-hati, timbangannya rada sanksi, lebih baik tak ijolani. Ya dipersilahkan saja. Nah, dan untuk selanjutnya syarat sah sholat. Jadi sholat kita supaya sah ada beberapa poin. Yang pertama adalah suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Pertanyaan, apa hadas itu? Hadas itu kejadian. Jadi kejadian, maaf, keluarnya sesuatu dari perut melalui 2 jalan. Itu namanya hadas. Kejadiannya hadas. Wujudnya najis. Wujudnya apa? Kalau berak, ya katakan kencing, air kencing, wujud itu najis. Yang tidak ada wujudnya, boleh dikira keluar, ya gas atau angin yang kita sebut dengan kentut. Kedua-duanya
harus dalam keadaan suci apabila mau sholat. Suci plus bersih. Nah, membersihkan itu namanya istinja. Bahasa fikihnya begitu. Bahasa kita ya cebok. Itu yang tampak. Kalau karena angin ya tidak usah cebok. Begitu makbus, terus gegeran metu cebok. Nah sini cebok ya apa ya, angin tok. Tapi kalau wujud itu dibersihkan, namanya kotoran plus air yang disebut kencing. Itu harus dibersihkan. Maka syarat sahnya sholat yang pertama suci dari hadas kecil. Itu kecil karena apa? Keluarnya rutin. Bukan jeruk kecil metu saka perut metune sak kuaci-kuaci kan ora. Sak klungsu-klungsu ora. Tapi rutin. Yang tidak rutin keluarnya dari perut disebut hadas besar. Kejadiannya itu hadas karena keluarnya tidak rutin maka disebut besar, hadas besar. Contohnya menstruasi, keluarnya sperma, baik hubungan suami istri ataupun keluar melalui mimpi, itu semuanya hadas besar. Hanya cara membersihkan beda. Nek hadas kecil dengan cara wudhu, dengan hadas besar dengan cara mandi. Tetapi ya sendiri-sendiri. Jadi kalau sudah mandi bukan berarti tanpa wudhu. Mandi menghilangkan hadas besar, untuk sempurnanya sekalian hadas kecil dengan cara berwudhu. Itu karena mandi ya otomatis. Tapi ada keterangan lain kalau mandinya nyilem itu termasuk orang nganggo wudhu. Tapi apa yang mau nyilem toh? Kan kosokan. Saat kosokan maaf telapak tangan juga menyentuh kemaluan dan itu membatalkan wudhu. Maka lebih hati-hati kalau kita mandi besar menghilangkan hadas besar, ya selesai menghilangkan hadas kecil juga dengan cara wudhu. Karena kedua-duanya memang harus dilakukan untuk sholat kita agar sah. Ya, satu ini ada pertanyaan? Ya. Oh iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh pernah mendengar lah ya. Sholat tuh menggendong tuh gimana Pak? Misalnya sholat apa tuh tahiyatul masjid sama sholat fajar subuh itu Pak. Apakah bisa digendong itu? Dijadikan satu Mas. Ya kalau niat itu mesti satu ya. Satu niat. Tahiyatul masjid ya tahiyatul masjid. Menghormat masjid. Adapun qobliyah ya ada niat tersendiri. Jadi kalau dua itu sama saja, kalau menurut saya ya bodoh karo mempermudah. Tapi menurut pemikiran saya ya namanya orang membeli itu maksud toko pecel terus dikatuti dengan apa namanya nasi atau lauk yang lain seharga sama ya tidak mau. Yang punya juga, yang jualan juga tidak mau, yang beli murko ngeyel. Jadi kalau saya ibaratkan seperti itu sendiri-sendiri regani dewi-dewi. Sholat juga sama, walaupun sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah yang didobel. Nggak terus terdobel sholat wajib. Baru gue ngeropel sih. Baru sholat duha rampung waktu itu tak duhuran sih. Gue ngeropel waktu. Bukan kropel niat tapi waktu zuhur rampung waktu ini jam 8 esuk. Nah terus ngedek meneh niate sholat asar. Rampung kuwi maghrib. Bar kuwi sholat isya malah subuh sesuk dilakukan esuk. Bareng ngono nang pasar bareng ketemu kancane. Bu, aku dina iki wis bebas. Tak sholat. Lah napa? Wis tak ropel mau esuk duha. Karena Al-Quran tadi saya sebut sesungguhnya orang-orang mukmin itu sholatnya sudah ditentukan waktunya.
Ngaten Pak Wato, jadi saya lebih cenderung tidak usah gendong-gendongan. Gendong dalam arti double. Saya niat sholat bareng tahiyatul masjid karo qobliyah. Lah kuwi untuk njur piye niate wae aneh. Nawa itu usolli sunat tahiyatul masjid wa qobliyah subuh, malah ditambah malih wa subhi. Sholatin jera pirang rakaat ataupun 6 rakaat. Atau seandainya 2 pun juga tetap niatnya satu. Saya jawabannya itu, dan saya tidak berani mengatakan bahwa double itu benar dan dibolehkan. Tetap satu-satu. Nah kan? Kalau mungkin itu kondisinya karena timer waktu koma itu Ustaz. Kalau itu yang didahulukan gimana itu? Oh, Kondisinya timer antara waktu koma itu. tahiyatul masjid dan Qobliyah. qobliyah. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Kalau yang dimaksud seperti itu tetap sendiri-sendiri. Artinya kalau memang umane pas Allahu Akbar niate tahiyatul masjid, menjelang rampung terus qomat, ya selesai sudah tahiyatul masjid toh. Karena waktu nanti utamakan salat wajib. Begitu juga sebaliknya. Niatku qobliyah subuh, wis menjelang rampung kok terus qomat subuh, ya berarti salatnya mau qobliyah tok, qobliyah subuh, utamakan salat wajib. Pertanyaan berikutnya, ade arep Allahu Akbar qobliyah subuh tapi kok qomat, jangan dilanjut, utamakan yang wajib, termasuk tahiyatul masjid. Kata wong akeh mulai, nah kecuali kalau tinggal 1 rakaat rada dicepetke, karena diutamakan yang wajib. Nah, bicara sekarang masalah mau sholat wajib, tapi aku harap sholat rong werna iki dhisik. Apa qobliyah apa tahiyatul masjid sik, apa qobliyah atau rawatib. Dalam tuntunan, siapa yang sholat rawatib dalam sehari mengiringi qobliyah dan ba'diyah sholat wajib, maka orang tersebut akan diberi istana surga. Alias dibandingkan derajatnya antara qobliyah ba'diyah itu lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sholat apabila masuk ke masjid menghormat 2 rakaat dengan cara sholat tahiyatul masjid. Bepergian mau kencing di musola atau di mampir masjid, mampir musola, orang kencing di musola, mampir masjid atau musola karena kebelet pipis, sekalian ambil air wudhu, kemudian di situ kalau sudah duha ya memang pas sono kono, ayo tahiyatul masjid, 2 rakaat tahiyatul masjid, itu mendapat pahala. Kalau qobliyah yang menyatani jam 8 jam 9 misalnya mau mencari pahala. Tapi kalau yang rawatib ya benar-benar mengiringi, begitu adzan selesai zuhur qobliyah. Tapi kalau waktunya longgar tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Tapi ini berlaku bagi kita yang mau ibadah, tidak berlaku bagi marbot. Sing keluar masuk ning masjid ning musala. Lah bare kapan? Ngangger mlebu nang masjid salat, baru jikok sapu, ngebal meneh. Banyu nang kono mlebu masjid salat meneh wae. Itu bijak. Dia bekerja kalau kita mau salat. Marbot pun juga selesai bersih-bersih, mau salat ya diawali dengan tahiyatul masjid dan rawatib. Jadi kalau misalnya disuruh milih waktunya bersamaan, ya rawatib dulu. Iki orangnya ndak nek umpamane 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat qobliyah. Orangnya ndak itu artinya segera qomat. Ya lebih baik rawatib dulu. Datang subuh, wah itu wis mepet. Delok timer-e garek 2 menit misalnya. Nah, itu cukup 2 rakaat, tapi diutamakan yang qobliyah subuh.
Ya, dan tapi kalau datang lebih awal ya digenepi. Tahiyatul masjid dilakukan, qobliyah subuh dilakukan, cara ganjarane akeh. Oke, ada lagi? Kalau enggak, kita lanjut. Yang kedua, suci dari najis. Badan kita, pakaian kita, plus tempat. Najis itu yang tadi saya katakan berwujud. Karena najis itu tampak. Bagaimana kalau sudah tidak tampak? Itu najis yang disebut hukumiyah, secara hukum. Bar dipipisi tak cilik, garing, kan rakyat. Tapi kita tahu kalau itu tadi habis dipipisi. Yang berarti secara hukum najis harus dibersihkan. Biasanya diambu barang mesin. Tapi kalau masih tampak basah, termasuk kotoran yang masih tampak, ya jelas itu najis yang ainiyah, bisa dilihat, itu harus bersih untuk sholat kita biar sah. Jadi suci dari hadas kecil dengan cara wudhu, suci dengan hadas besar dengan cara mandi. Yang kedua, suci dari najis, badan kita, pakaian kita, tempat kita. Bagaimana Pak kalau pas sholat ketiba najis? Gitu takbir, sedekap, antem, digusuk-gusuk. Lah kok nyibani nggon githok. Tek. Oh jenengane refleks. Sholat digusuk-gusuk tapi karena ada sesuatu jerdangak. Delok. Ternyata tekat. Bar kuwi dimek plenyak. Tapi saat durunge ndangak ngono dimek sih. Bar dimek ya manusiawi didelok. Bar didelok terkira. Bar terkira ya terakhir ndangak ini dibalik tekek gedene ra. Ayo wis. Wudune ora batal. Tetapi sholatnya batal. Karena kena najis. Hingga yang dihilangkan najisnya saja, itu sholat lagi. Itu kalau kita bicara batalnya sholat, batalnya wudhu lebih panjang. Tapi secara singkat kaitannya ketiba najis tadi, yang batal sholatnya, wudhunya tidak. Kecuali kalau yang membatalkan wudhu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, kentut atau kencing, itu jelas. Bahkan tidur. Ini sering loh. Saya ngisi pengajian gini, antennya raka-ruan dibayar kelereng. Ngono ki bar kowi adzan komat langsung ngadeg sholat. Nah berarti kan apa urung paham apa nekat. Nah, mestinya batal wudhunya. Wudhu dulu mau sholat. Lebih-lebih posisinya ngelemprak, senden, mangkler, ngeces, ngorok, itu iso-iso. Jumatan bareng ya masih ngono. Kesel-kesel, bar itu mandi, bar dahar, Jumatan yang isor kipas. Langsung. Begitu gugah kedandapan kono rene. Karena apa? Le ngantuk wis silo kram. Karena terus komat kaget. Wah, semboyongan rono rene. Termasuk saya pernah seperti itu dulu. Artinya apa jenengane perjalanan pribadi saya dulu. Tapi sekarang mau jenengane khutbah ya ora iso ngantuk. Ayo. 2. 1 suci dari hadas kecil hadas besar. 2 suci dari najis. Yang ketiga menutup aurat, itu pasti. Pertanyaannya Pak, demi menutup aurat tapi kena angin. Wah, sumilak bantere ra karuan. Salat atau nonton persis serambi, anginnya gede. Segera ditutup. Kecuali nek semilak utawa munggah tampak auratnya. Nanti dhuwure ra karu-karuan malah senenge ra ilang-ilang ben wae. Karena mangsilir aja batal. Nah, bicara masalah aurat, hal yang harus ditutup utamanya saat sholat bagi wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka ruko ini biasanya nggak lengan ki ono tali di selondok ini tujuannya ben nutup punggung telapak tangan. Itu termasuk hanya wajah yang tampak. Nah, kalau ruko kalau ada congklang, nah ini kok nek
pas rukuk munggah tampak kaki tumit atau tundaknya kelihatan ya terbuka aurat. Kalau bagi pria lebih praktis, pusar sampai lutut yang ditutup, tapi ora berarti salat bebetan sampai bediding nih. Kuna meneh Pak RT ora mentolo salat bediding, bar anduk bar adus kalungan anduk le salat. Itu keterlaluan. Sing rapi nyembah karo Allah. Rapi, pakai bersih, tersuci. Ya, ada pertanyaan? Tuh, Pak. Oke, mangga. Waktu wudu itu misalnya habis mandi itu Pak, terus kita wudu, itu apa boleh wudu dalam keadaan tanpa busana? Nek raisin tanpa busana. Ya nek di rumah biasanya kan tanpa busana enggak masalah. Kamar mandi. Ora ono resiko wong nonton, paling antara suami istri saja. Bukan, Tidak masalah. masih di dalam kamar mandi. Oh ya, ini pertanyaan seperti dahulu pernah itu. Jadi di dalam kamar mandi itu makruh. Makruh itu dari kata karoha, tidak disukai. Bahasanya ora prayoga. Tapi sah, boleh. Yang membuat tidak sempurna karena di dalam kamar mandi tidak boleh membaca bacaan-bacaan. Adapun nanti wudhu dalam kamar mandi, ya maka dibatin. Tidak boleh dalam kamar mandi Bismillahirrahmanirrahim. Diawali yang untuk bilangan, ya dibatin dalam kamar mandi. Tapi lebih utama lagi di luar saat wudhu dengan membaca Bismillah dibanterke atau disuarakan yang fasih. Karena la wudu'an liman lam yakra bi bismillah. Ora diarani wudu nek ora diawali bismillah. Tapi bukan berarti di kamar mandi ora maca bismillah. Karena tidak boleh baca maka dibatin. Dibatin pun juga sebutannya sudah baca. Tapi mau di dalam hati. Nek cara aku milih yang jobo karena kita ingin sempurna. Di luar kita ada pancuran hingga tidak ikut dalam kamar mandi. Kalau penjelasan tadi menyebut telanjang belum masih habis mandi kan telanjang. Tapi kalau mau wudhu di luar ya anduan paling tidak menutup auratnya itu. Tapi seandainya memang di luar pun telanjang tidak masalah, asal tidak menyentuh kemaluan karena itu membatalkan. Tapi yang penting diawali bismillah. Ngaten, ya, ada lagi. Yang terakhir, syarat sahnya sholat adalah masuk waktu. Masuk waktu itu artinya ya sekarang tidak ada kesulitan kok. Di kalender itu ada tertulis atau jadwal waktu sholat. Lebih dari itu, kalau listrik tidak mati, suara adzan bersaut-saut. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita yang bermukim atau yang berada di rumah masing-masing. Rame suara adzan. Misalnya itu jengkel, anggeran disi, itu telek suwene ra karo. Ngono sing disi. Lah kurang seperempat jam kok usah mesin adzan. Kerjanya peroyoan mikro iki kan cepet untuk mic adzan. Tapi rutin, jadi di tempat saya itu ada masjid 3 berdekatan, yang satu itu mesti udah. Saya tidak tahu juga apa timernya mau disetel seperti itu. Bahkan saya nyetel radio Masjid Agung Jawa Tengah itu samanya maghrib. Itu yang rada repot ini. Maghrib itu kan tidak sedikit orang yang puasa, Senin, Kemis, bahkan ada yang Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Lanya iki sing poso iki kok nggugu karo kono. Isih kurang 10 menit atau seperempat jam wis adzan. Sing dosa kono padahal belum masuk waktu maghrib. Nah, Masjid Agung itu yang saya maksud, saya nyetel radio sana, masih ngaji. Ceramah, habis itu terus ngaji, belum ada. Tapi kono saja. Begitu kono rampung la ilaha illallah baru Masjid Agung. Nah itu sing poso iki kudu karo sing adzan iki sing dosa
Masjid Agung kan ora sembarang. Dia Masjid Agung Jawa Tengah, azannya didengar seluruh Jawa Tengah. Lah nek sing Sabta Marga Tanggoli sing krungu kanan kiri. Itu pun ya resiko, nek kanan kiri ada yang buka, maksud saya puasa, kemudian mengikuti azan yang mendahului itu. Itu benar. Jadi masuk waktu di dalam sholat ini istilahnya di samping suara azan, kalau berdasarkan matahari, dulu pernah saya sampaikan zuhur umpomo loh, matahari terbit sempurna, jam tidak ada, menggunakan itu matahari. Ya berarti matahari yang lurus di atas. Kalau ini satu tongkat atau satu kayu yang didirikan lurus, kemudian bayangannya tidak ada, karena persis matahari di atasnya. Ini belum masuk waktu. Tapi begitu matahari sudah istilahnya ke arah barat, ini bayangannya ada, walaupun hanya beberapa senti, zuhur masuk. Itu kalau berdasarkan matahari. Nah sekarang kalau repot, subuh jam 4 itu. Begitu juga zuhur. Zuhur ini ya luwih kasih, setengah 12 sudah. Nah ini berdasarkan matahari mungkin ya memang itu yang benar. Kemudian jamnya yang menyesuaikan. Mataharinya benar. Goleng sidik, bayangan ada, zuhur masuk. Begitu matahari terus, bayangan lebih panjang. Kalau bayangannya itu sama dengan yang didirikan ini, umpamanya ini ada 20 cm. Kalau didirikan lurus, matahari sudah condong ke barat, kemudian bayangannya sepanjang 20 cm atau sepanjang barang ini, berarti zuhur habis. Waktu zuhur habis. Kalau kita berdasarkan matahari. Lah punjule kuwi masuk asar. Sampai kapan? Matahari terbenam. Kalau matahari sudah tidak tampak, waktu asar habis. Begitu juga masuk waktu berikutnya, langsung keluar mega merah. Mega merah itu waktu maghrib, sampai mega merah atau awan merah itu habis, waktu maghrib pun habis. Masuklah waktu isya. Waktu isya dua pendapat. Saya lebih cenderung sampai fajar. Tapi ada yang sampai jam 12 malam. Waktu isya. Kalau saya cenderung sampai fajar. Sebelum subuh. Fajar sudah terenteng-terenteng, jangan subuh tiba. Ning mana ceritanya fajar itu dibagi dua. Fajar sodik, fajar kadhib, fajar kadhib, fajar sodik. Kadhib itu bohong. Siapa yang buat bohong? Setan. Memberikan semacam awan yang cerah di sana, padahal belum subuh, supaya orang-orang Islam kisruh ben sholat, padahal belum waktunya. Yang mau dengar percuma sholat. Itu kadhib, bohong. Lah fajar yang sodik, fajar yang benar. Setelah itu sholat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit. Karena sholat subuh ke matahari terbit, ingkon niate keliru. Sholli fardhu subhi kerinan, rokatnya atau kawanan, keburu-buru. Selesai matahari terbit, subuh habis, terus waktu sholat duha. Mau jam 6:30 silakan, jam 7, setengah 8, jam 8 monggo. Itu waktu duha. Kalau kan sunat suruh gimana? Nah, sholat syuruk itu sholat karena matahari terbit, bukan persis matahari keluar, tapi matahari sudah terbit. Syuruk isyraq, itu tanggung-tanggung pahalanya. Orang rakaat ganjarannya padha karo menunaikan haji dan umroh. Taman, sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali Rasul mengatakan. Padahal sing rawuh iki termasuk sing ngomong iki arep haji iki mikir sak pol-pol. Duit ana le nunggu 30 tahun.
kapan arep haji kowe urung ko walimatus safar ngentekke biaya nek ora walimatus safar ora nekake tangga teparo dirasani umroh yo tapi cukup 2 rakaat ora ana wong ngerti surah Al-Isra terbitnya matahari orang bilang duha awal tapi tetap isyraq namanya sholli sunatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala bacaane Fatihah suratane bebas 2 rakaat pahalanya seperti itu selesai 2 rakaat wis ora sanggup wiridan ganjarane padha karo haji dan umroh ngono kene panjenengan saged saben dina haji umroh saben dina jelas tapi sing wis kadung daftar ya cuma tak batalne kuwi lah gantine isyraqnya nggih barangkali durasi waktunya habis mudah-mudahan oh iya. Itu harus dikerjakan di masjid atau di rumah? Kalau bapak-bapak karena memang diwajibkan untuk jamaah di masjid. Tapi kalau ibu-ibu di rumah tidak masalah. Karena lebih utama sholatnya ibu-ibu itu di rumah. Tapi bukan berarti di masjid salah. Jadi kalau bapak-bapak di masjid habis subuh setengah jam tak nggone wiridan karo nunggu matahari terbit. Baik itu di rumah ibu-ibu maupun bapak-bapak di masjid. Begitu matahari terbit bahkan timernya bunyi. Oke. Isyraq atau surah matahari terbit. Langsung burung batal omong tinggal maca Quran, go wiridan langsung berdiri 2 rakaat. Itu pahalanya. Jos seperti haji dan mata ibu. Mari kita akhiri bersama-sama baca Subhanallah walhamdulillahil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sekaligus dalam menjalankan ibadah sholat. Jangan sampai kurang apalagi ditinggalkan karena dampaknya kembali kepada celaka kita masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.